Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yunhana Natbais, mahasiswa program studi fisika Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Analisis Implementasi Smartphone Android dan Modul ESP32CAM untuk Sistem Absensi Menggunakan Face Recognition. Yang menjadi latar belakang penelitian saya yaitu sistem absensi ini memanfaatkan salah satu teknologi biometri fisiologis manusia yaitu face recognition atau pengenalan wajah yang bekerja dengan menggunakan wajah sebagai objek yang akan dideteksi sebagai absensi. Masalah di prodi fisika sehingga penelitian ini diangkat adalah sistem absensi di prodi fisika masih dilakukan secara manual dengan cara tanda tangan dan absensi berbasis web di Siadik Nuna sehingga sering terjadi kecurangan. Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian saya dilakukan oleh Setiano et al. Pada tahun 2020 dengan judul Aplikasi Pengenalan Wajah untuk Sistem Absensi Kelas berbasis Raspberry Pi. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Sunario dan teman-teman pada tahun 2021 dengan judul An Android-Based Course Attendance System Using Face Recognition. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Evelyn dan teman-teman pada tahun 2022 dengan judul Sistem Presensi Mahasiswa Menggunakan Face Recognition dengan Metode FaceNet pada Android. Tujuan penelitian ini yang pertama, mengetahui bagaimana membangun sistem absensi yang memanfaatkan teknologi biometrik fisiologis manusia, yaitu pengenalan wajah atau face recognition berbasis Android. Yang kedua, mengetahui bagaimana mengimplementasikan modul ESP32CAM dengan software Android Studio untuk membangun sistem absensi. Yang ketiga, mengetahui bagaimana akurasi hasil deteksi objek menggunakan modul ESP32CAM. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Berikut adalah skematik ESP32CAM dengan development board. ESP32CAM ini tidak memiliki micro USB sehingga harus ditambahkan dengan development board sehingga bisa terhubung dengan arus listrik. Kemudian gambar kedua ini merupakan kamera ESP32CAM yang sudah di dalam casing. Berikut ini adalah activity diagram admin dan sistem. Admin di sini adalah dosen dan jadi dosen membuka aplikasi lalu sistem akan menampilkan splash screen. Dosen diminta untuk menunggu selama 3 detik, kemudian sistem akan menampilkan halaman login. Jika pengguna sebelumnya sudah melakukan registrasi, maka pengguna diminta untuk login menggunakan akun email atau akun Google. Jika berhasil, maka pengguna akan langsung masuk ke halaman dosen activity. Jika pengguna belum melakukan registrasi sebelumnya, maka pengguna akan masuk ke halaman registrasi, melakukan registrasi. Jika berhasil melakukan registrasi, maka akan secara otomatis kembali ke halaman login. Jika tidak berhasil karena pengaruh jaringan atau lain sebagainya, maka pengguna diminta untuk melakukan registrasi ulang. Setelah pengguna sudah masuk ke halaman dosen activity, sistem akan menampilkan menu list mata kuliah, daftar mahasiswa, kumpulan absen, dan button untuk keluar. Pengguna diminta untuk pilih menu. Di dalam list mata kuliah ini, pengguna bisa memasukkan nama mata kuliah baru, nama dosen, jumlah SKS, dan waktu pelaksanaan kuliah. Dalam menu daftar mahasiswa, pengguna dapat melihat list mata kuliah, info mata kuliah, dan mahasiswa yang terdaftar dalam mata kuliah tersebut. Di dalam kumpulan absensi, pengguna dapat melihat list mata kuliah, info mata kuliah, dan lihat kehadiran mahasiswa. Lalu pengguna bisa keluar dari aplikasi. Selanjutnya ada activity diagram user dan sistem. Di sini user adalah mahasiswa. Jadi mahasiswa membuka aplikasi, sistem akan menampilkan splash screen. Pengguna diminta untuk menunggu selama 3 detik, lalu sistem akan menampilkan halaman login. Jika pengguna sudah melakukan registrasi sebelumnya, maka pengguna diminta untuk login menggunakan akun email atau akun Google yang sudah didaftar dan akan menampilkan halaman activity, mahasiswa activity. Jika sebelumnya pengguna belum melakukan registrasi, maka pengguna diminta untuk menuju ke halaman registrasi dan melakukan pendaftaran. Jika berhasil, pengguna akan otomatis dibawa kembali ke halaman login. Jika tidak berhasil, pengguna diminta untuk melakukan registrasi ulang. Setelah melakukan login, aplikasi akan menampilkan menu registrasi, menu absen, menu hasil absensi, dan button untuk keluar. Pengguna diminta untuk pilih menu. Jadi di dalam menu registrasi ini,
registrasi dan absen ini, pengguna dapat melakukan pengambilan gambar wajah menggunakan ESP32Cam atau menggunakan kamera perangkat. Lalu, di dalam menu hasil absensi ini, pengguna dapat melihat kehadiran dan button untuk keluar agar pengguna bisa keluar dari aplikasi. Model pengenalan wajah yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini ada dua, yaitu FaceNet TensorFlow Lite dan Mobile FaceNet TensorFlow Lite. FaceNet TensorFlow Lite ini digunakan dalam code register activity sehingga menghasilkan embedding wajah yang akurat. Sedangkan model Mobile FaceNet TensorFlow Lite ini adalah agar model FaceNet dapat digunakan di perangkat seluler. Resolusi citra dalam aplikasi ini adalah FaceNet menghasilkan citra 160 x 160 piksel, sedangkan Mobile FaceNet menghasilkan citra 112 x 112 piksel. Untuk pengolahan citra, kedua model ini melakukan pengolahan citra pada gambar masukan. Proses ini mencakup deteksi fitur mata, hidung, dan mulut, serta penyesuaian cahaya dan rotasi agar wajah berada dalam posisi yang seragam. Komparasi atau perbandingan dalam aplikasi ini dilakukan perbandingan dengan cara diukur menggunakan metrik jarak Euclidean. Untuk verifikasi, jika wajah cocok, pengguna diminta untuk klik nama sebagai tindakan menyimpan data absensi di Firestore. Jika tidak cocok, maka dilakukan pengenalan ulang. Untuk metode pengolahan citra wajah, ketika pengguna sudah mengambil gambar wajah menggunakan ESP32Cam, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian aplikasi akan memproses untuk model deteksi wajah. Dalam proses ini akan menampilkan bounding box berwarna hijau ini sebagai batas dari aplikasi akan mengcrop wajah yang akan diambil sebagai model deteksi. Kemudian model pengenalan wajah akan memproses dan menghasilkan embedding wajah. Lalu aplikasi akan otomatis di dalam menu registrasi itu, aplikasi akan otomatis menampilkan register dialog ini. Di dalam register dialog, pengguna diminta untuk memasukkan nama, NIM, dan memilih mata kuliah. Kemudian user ID ini sebagai tanda dari pengguna akun. Lalu pengguna diminta untuk klik button register. Setelah mengklik button register ini, maka data ini akan tersimpan dalam Firebase Firestore dengan judul registrasi atau nama koleksinya registrasi. Kemudian untuk absensi sama juga seperti registrasi, ketika mengambil gambar wajah pada menggunakan ESP32Cam, gambar wajah akan seperti ini. Kemudian aplikasi akan memproses model deteksi wajah dan menampilkan bounding box ini. Kemudian ini sebagai bentuk dari gambar wajah yang akan dipotong. Lalu aplikasi akan melakukan pengolahan sehingga mencocokkan data yang berada di dalam data absensi, mengambil data dari registrasi dan menampilkan hasil dari nama orang yang sudah melakukan pengenalan tersebut dan menampilkan hasil di atas seperti ini dan menampilkan nama juga di bagian bawah. Registrasi wajah. Registrasi wajah akan tampak seperti ini. Dari hasil uji cobanya, gambar wajah pengguna berhasil diambil menggunakan ESP32Cam. Proses login berhasil dengan ditandai dengan munculnya user ID. Kemudian pemilihan mata kuliah. Lalu model pengenalan wajah berhasil mendeteksi letak wajah sehingga dapat mengcrop gambar wajah seperti ini. Lalu muncul dialog untuk memasukkan nama, NIM, dan mata kuliah. Nama, NIM, dan mata kuliah bisa dipilih di sini. Lalu munculnya nama mata kuliah pada spinner sehingga mahasiswa bisa memilih nama mata kuliah tersebut. Ini merupakan spinner di mana ketika diklik nama-nama mata kuliah yang tersedia akan muncul. Lalu semua informasi wajah disimpan dalam Firebase Firestore. Jadi dalam uji coba saya ada 14 mahasiswa yang saya melakukan uji coba dan semua data tersimpan dalam Firestore. Ketika melakukan uji coba ini, melakukan registrasi semua wajah dalam menggunakan wajah tampak depan. Berikut adalah hasil pengujian. Ketika saya melakukan uji coba 10 mahasiswa, saya menggunakan
uji coba dengan wajah tampak depan seperti ketika melakukan registrasi, dan saya membuat variasi 4 mahasiswa dengan menggunakan wajah tampak samping, penggunaan kacamata, dan penggunaan masker. Jadi hasil aplikasi ini walaupun dibuat pengenalannya menggunakan wajah tampak samping, menggunakan kacamata, dan menggunakan masker, aplikasi tetap bisa mendeteksi orang tersebut. Sehingga muncul nama mereka di bawah sini. Saya juga melakukan uji coba pada anak kembar identik, dan aplikasi berhasil melakukan deteksi. Anak kembar ada 2 sampel, ini yang laki-laki, ini yang perempuan. Semuanya berhasil dideteksi. Selanjutnya, pengujian variasi jarak. Mengingat SP32Cam cuma memiliki pikselnya 2 megapiksel, sehingga dari hasil uji coba, ketika mengambil gambar menggunakan SP32Cam, aplikasi hanya bisa mendeteksi ketika pengambilan gambar kurang dari 200 cm. Ketika sudah lebih dari 200 cm, aplikasi tidak bisa mendeteksi lagi. Seperti 240 cm ini, aplikasi tidak bisa mendeteksi lagi wajah, sehingga nama tidak muncul. Selanjutnya, kekurangan aplikasi. Dalam aplikasi Presence Record by Face ini, meskipun berhasil menyimpan data embedding wajah di Firebase Firestore dengan nama koleksi embedding, namun gagal melakukan pemanggilan kembali data embedding wajah tersebut, sehingga proses pengenalan wajah ketika proses pengenalan wajah berlangsung. Sebagai gantinya, data embedding wajah hanya sementara disimpan dalam Firebase Embedding Map. Namun, variabel embedding map bersifat lokal, membuat variabel ini hanya tersedia dan dapat diakses saat aktivitas ini berjalan. Ketika aktivitas ini dihentikan atau pengguna menghentikan aktivitas di aplikasi, variabel embedding map akan dihapus dari memori. Kesimpulan dari hasil penelitian saya yaitu yang pertama, untuk membuat sistem absensi yang memanfaatkan pengenalan wajah berbasis Android membutuhkan 2 model pengenalan wajah yang dimasukkan dalam coding Android Studio, yaitu FaceNet dan Mobile FaceNet. FaceNet digunakan untuk menghasilkan embedding wajah yang akurat, sedangkan Mobile FaceNet merupakan model khusus pengenalan wajah di perangkat seluler. Yang kedua, dalam penelitian ini penulis berhasil mengimplementasikan modul ESP32Cam ke dalam software Android Studio dengan menggunakan ESP32Cam URL yang diperoleh di serial monitor pada saat menjalankan program streaming video menggunakan ESP32Cam di Arduino IDE. Yang ketiga, hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi memiliki tingkat akurasi pengenalan wajah sebesar 100% dengan jarak maksimal pengambilan gambar 2 meter. Meskipun semua data absensi berhasil disimpan di Firebase, aplikasi belum berhasil memanggil kembali embedding wajah yang tersimpan di Firebase. Sehingga untuk pengenalan wajah, aplikasi lebih mengandalkan penyimpanan lokal, di mana 83% data absensi disimpan di Firebase dan 17% data absensi menggunakan penyimpanan lokal. Saran untuk penelitian selanjutnya, yang pertama, perlu mempertimbangkan pembaharuan arsitektur sistem agar data embedding wajah dapat lebih mudah diakses, sehingga memungkinkan sistem untuk mengakses data embedding wajah dari berbagai perangkat. Yang kedua, penelitian berikutnya dapat menggunakan kamera lain yang memiliki resolusi lebih tinggi dari SP32Cam. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.